Iya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi hari ini tanggal 1 November 2020. Akhirnya bisa ini jamaah untuk berangkat ke Jeddah Arab Saudi melakukan ibadah umroh untuk pertama kalinya setelah ditutup dari tanggal 27 Februari sampai dengan sekarang ini sudah berbulan-bulan. Akhirnya para jemaah ini menunggu memiliki kesempatan untuk bisa berangkat ke Arab Saudi. Anda bisa lihat saat ini mereka tengah bersiap-siap di ruang tunggu di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini ada beberapa, mungkin Anda bisa melihat. Saya akan coba tanyakan dulu kepada mereka, salah satu atau beberapa perwakilan mungkin persiapannya seperti apa, kapan mereka tahu kalau mereka sudah boleh berangkat, lalu harus menambah berapa rupiah sih sebetulnya untuk biaya keberangkatan mereka ke Arab Saudi. Ini kita coba cari, coba kita tanyakan kepada salah satu mungkin ada di sini. Selamat pagi Ibu, namanya Ibu siapa Ibu? Ibu Andin. Ibu Andin sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat kalau udah mau berangkat ke Arab Saudi dong Bu ya. Ibu, hari ini kan akhirnya boleh berangkat juga nih ya untuk ibadah umroh. Nah Ibu, awalnya dikasih tahu untuk bisa berangkat itu dari kapan sih Bu? Udah tahu boleh berangkat nih untuk umroh? Baru beberapa hari Mbak, jadi kita baru beberapa hari diberitahu. Dan itu yang agak dakdikduk itu kita harus swab itu. Terus ada aturan regulasi itu harus dari Jakarta. Saya kan dari Pekanbaru, biasanya penerbangan itu dari Pekanbaru, terus Medan langsung ke Arab Saudi. Nah sekarang harus lewat Jakarta. Dan itu harus pakai pesawat Arab Saudi. Biasanya kan kalau kita dari daerah itu ada namanya tiket add-on. Nah itu kan biasanya kita lebih murah karena bagasinya. Kalau di sini kita harus nginep gitu. Nah, Ibu sendiri berarti dengan rombongan ini dari Pekanbaru Bu ya? Ya. Dari Pekanbaru. Ibu harusnya berangkat di bulan apa Bu? Kalau sebelum ini Bu? Seharusnya kita berangkat 5 Maret. 5 Maret. Akhirnya baru bisa berangkat sekarang, berarti itu berapa bulan ya Bu ya? Cukup lama juga Bu ya? Cukup lama dan cukup deg-degan, tapi alhamdulillah ya teman-teman itu bahagia banget karena akhirnya finally gitu kan. Kita tuh hampir pesimis kirain masih 2021 atau kapan lah gitu, tapi alhamdulillah ini sudah langkah awal gitu. Jadi begitu dibuka itu kita langsung sumringah gitu, tapi memang regulasinya itu cukup ketat dan Bu, kan regulasinya makin ketat Bu, untuk syarat-syarat dan juga mungkin untuk surat-surat bisa berangkat ke sana juga harus disiapkan. Ada penambahan biaya gak sih Bu, ini harus disiapkan oleh para jamaah ini? Nah kalau ada, berapa rupiah harus mengeluarkan uangnya ini Bu? yang jelas itu biaya kesehatan. Ya, itu kan ada swabnya. Kemudian kalau kami daerah kan harus rapid lagi di tempat kami. Kemudian harus nginep di sini. Kemudian dari visa semuanya itu naik juga 30%. Jadi nambahin juga. Biasanya di angka 30-an bisa jadi 40-an begitu, 40 sampai 45 gitu. Oke, ini berarti peningkatannya ya lumayan juga ya Bu ya. Itu dikasih taunya mepet nggak Bu dadakan harus mengeluarkan uang segitu? Mepet banget, baru beberapa hari yang lalu. Apa yang membuat Ibu dan rombongan tetap mau berangkat ke sana dengan ada penambahan biaya di tengah pandemi COVID seperti ini? Itu apa Bu? Kan masih banyak juga sebetulnya yang takut travel-travel yang tidak mau memberangkatkan jemaahnya Bu. Apa Bu? Ya kalau umroh itu kan perjalanan spiritual ya, jadi perjalanan panggilan Allah. Jadi ibaratnya ini jihad kita gitu. Ya kalaupun ini memang lagi COVID, tapi kalau misalnya kita tidak berharap, tapi kalau meninggal di sana mungkin itulah jihad kita gitu. Jadi akhir dari kehidupan kita. Itu aja sih harapannya gitu. Oke Ibu, hati-hati di jalan. Ibu kalau boleh tahu nanti berangkat jam berapa Ibu take off? Sekitar jam 11. Oke Ibu, hati-hati di jalan. Semoga nanti perjalanan umrohnya di sana bawa berkah untuk semuanya Ibu ya. Amin Ibu. Nanti pemirsa tadi kita sudah melihat, nanti kita akan coba tanyakan juga ke beberapa anggota jemaah yang lain. Sekarang saya mau coba tanyakan dulu kepada pihak dari Ampurinya. Sebetulnya untuk di hari ini ada berapa sih yang berangkat untuk perjalanan umrohnya? Sudah bersama dengan saya ada Bapak Farid nih sebagai Sekjen DPP Ampuri. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Pak ya. Pak, ini kan semua udah pada nunggu-nunggu nih Pak dari bulan Februari sampai dengan sekarang. Untuk pemberangkatan hari ini, kuotanya ada berapa orang yang boleh berangkat? Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama penerbangan ke Arab Saudi dan pesawat perdana mendarat di Arab Saudi. Insya Allah hari ini dari Indonesia sekitar 360 orang. Dan itu diisi oleh mayoritas pimpinan penyelenggara ibadah umroh, anggota Ampuri, dan beberapa asosiasi lainnya. Juga beberapa jamaah yang jumlahnya hanya sedikit. Ini kami berangkat untuk memastikan ya kan, keberadaan, pelayanan, fasilitas terkait buat jamaah-jamaah yang nanti akan berangkat. Berarti
Jadi istilahnya kayak ngecek dulu lah, jadi tim advance dulu ya Pak ya. Nah Pak, tapi dapat info kalau akhirnya Indonesia boleh memberangkatkan jemaah umrohnya ke Arab Saudi itu mulai kapan? Apakah sudah seminggu lalu atau baru mepet aja mungkin beberapa hari ke belakang atau baru kemarin mungkin Pak? Kita dapat infonya kurang lebih 6 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Kita juga persiapannya dadakan. Namun ini merupakan berita baik buat kita, ya karena setelah sekian lama menunggu selama 9 bulan, mulai tanggal 27 Februari hingga sekarang, ini yang diimpikan oleh para jamaah Indonesia. Nah, Pak, selama proses sampai akhirnya Indonesia boleh ngirim jemaah ke sana untuk umroh, ini komunikasi yang dilakukan ini kepada pihak Arab Saudi ini seperti apa sih Pak? Mungkin diceritakan singkatnya aja Pak. Oke. Kami tidak henti-henti berkomunikasi dengan pihak Kementerian Haji Arab Saudi, baik dari asosiasi langsung maupun dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ya, kami berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah mengizinkan ya, warga negara Indonesia untuk bisa kembali melaksanakan ibadah umroh pada tahun ini. Namun dengan segala keterbatasan ya, kami berharap bahwasannya kami bisa mendapat prioritas atau kuota yang mayoritas. Perlu diketahui bahwasannya saat ini adalah masa transisi ya. Jadi jamaah-jamaah yang belum bisa berangkat pada tahun ini ya mungkin bisa kesempatan di awal tahun. Pemerintah Saudi memastikan bahwa ya di sana juga clear buat warga negaranya sehingga dia sudah siap menerima tamu-tamu dari berbagai negara. Berdasarkan informasi, kita mendapatkan kuota kurang lebih sekitar 20.000 ya per hari dari seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. 20.000 per hari, Indonesia dapat kuotanya berapa Pak kalau per harinya? Kalau untuk jatahnya kita belum tahu ya, ini mudah-mudahan setelah kita terbang perdana nanti akan kita mendapatkan informasi lebih banyak yang kita bisa bagikan kepada masyarakat. Pak, yang berangkat sekarang kan ada sekitar 350 orang. Nah, kemudian mereka juga harus melalui sejumlah protokol kesehatan seperti rapid test dulu kalau dari daerah, kemudian swab dulu. Nah, ini prosesnya itu seperti apa Pak, rentetannya Pak? Jadi prosesnya ya yang pertama kita memang sesuai dengan ketentuan jamaah yang sudah mendaftar di selama pandemi ini kurang lebih 59.000 berdasarkan sistem Siskopatuh. Namun ya yang memenuhi persyaratan usia di atas 18 sampai 50 tahun hanya 44%. Ya, nah 44% ini ada beberapa yang berangkat ya di saat ini, ada juga yang mereka langsung. Tentunya prosesnya akan lebih lama bagi jamaah-jamaah yang dari daerah. Mereka harus mampir dulu di Jakarta untuk mereka melaksanakan PCR atau tes swab dan karantina dulu. Nah, setelah mereka clear, ya dokumennya sambil berjalan ya dipersiapkan untuk penerbangan dan yang lain-lainnya. Nah, tentunya setelah pulang nanti kita akan cek kalau menurut ketentuannya setelah pulang juga nanti akan di swab, tapi di swabnya di Indonesia. Gitu. Seandainya dia positif maka akan karantina di Indonesia. Itu untuk proses di Jakarta. Nah, untuk proses di Arab Saudi sendiri ya kita memerlukan karantina kurang lebih 3 hari. Jadi kalau programnya kurang lebih sekitar 10 hari atau 11 hari, mereka masuk di kota Mekah atau di kota Madinah, mereka karantina dulu 3 hari di sana. Setelah itu baru boleh menikmati ibadah di Masjidil Haram baik di Nabawi maupun di Mekah. Oke. Nah, Pak, ini kan sebetulnya ada pembatasan usia juga dari 18 sampai 50. Untuk memastikan itu seperti apa untuk pengecekannya? Apakah semua yang mungkin berangkat hari ini sudah sesuai dengan rentang usia itu atau masih ada mungkin yang nyelip-nyelip sedikit gitu, Pak? Jadi pemerintah Saudi ya itu sudah peraturannya sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Ya, oleh karena itu kita berharap kepada semua masyarakat ya mengikuti sesuai dengan ketentuan Arab Saudi. Berharap apa supaya nanti setelah kita mematuhi semua ketentuannya ya kita akan bisa menambah kuota lebih banyak dan usia yang tadinya 50 tahun bisa ditambah lagi mungkin 55 tahun atau 60 tahun. Dan insya Allah kami sangat yakin bahwasannya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat patuh dan mudah diatur sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang di luar ketentuan, apalagi hal-hal yang
yang nyelip-nyelip, nah insya Allah tidak ada lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Farid. Kita doakan semoga perjalanan umrohnya hari ini lancar semua, ya semua juga mengikuti protokol kesehatan dan aturan yang sudah disiapkan ya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Pak Farid. Pemirsa, tadi saya sudah mengajak Anda untuk mewawancarai ada satu perwakilan jamaah, satu juga perwakilan dari Ampuri. Saya mau coba cari lagi ini jamaahnya kira-kira untuk menunjukkan kepada Anda kesiapannya seperti apa. Mereka takut atau tidak sih melakukan perjalanan umroh di tengah pandemi seperti ini. Saya coba cari ke sini aja mungkin ya. Ibu mau berangkat? Oh iya, oke, saya mau wawancara Ibu aja. Ibu namanya siapa Ibu? Dengan Dokter Sapriani. Iya. Ibu ini ikut kloter barengan sama siapa aja Bu? Enggak, wakil travel Oke. Ibu dari mana? Dari Jakarta atau dari daerah luar Jakarta Bu? dari Makassar. Waduh, dari Makassar. Ibu, ini kan akhirnya bisa berangkat juga. Nah, Ibu sendiri udah nunggu tuh dari bulan apa? Alhamdulillah, kayaknya ini serasa saya dapat hadiah rezeki yang besar gitu dari Allah, karena enggak terduga gini pemberangkatannya. Dadakan infonya tuh cuman 2 jam kemarin siang informasinya. Terus alhamdulillah dimudahkan semua prosesnya. Iya. Ibu dapat info baru kemarin siang, kemudian begitu dapat info berarti Ibu langsung rapid test, langsung swab gitu, gimana Bu? Mungkin boleh diceritain Bu prosesnya. Jadi setelah mendengar informasinya kalau ada umroh perdana, setelah itu kami langsung rapid test ya untuk pemberangkatan ke Jakarta. Alhamdulillah semua dimudahkan dan hasil rapid testnya negatif. Setelah sampai di Jakarta, kami check up PCR lagi ya. Dan alhamdulillah juga hasilnya negatif. Iya, jadi Artinya sudah dari Makassar sampai ke Jakarta mengikuti proses pengecekan kesehatan itu kan Bu ya. Nah, untuk penambahan biayanya yang Ibu harus keluarkan selama ngecek kesehatan itu berapa rupiah Bu kisarannya Bu? kisaran 3 juta ada? ya menghampiri 3 juta. Hampir 3 juta. Itu dadakan dan Ibu nggak apa-apa gitu ya? Iya, alhamdulillah kena sesuatu yang wow gitu. Alhamdulillah rezeki yang besar dari Allah bisa berangkat. Iya. Pertanyaan terakhir saya, ini kan masih di tengah pandemi seperti ini, Bu. Nah, Ibu nih nggak takut untuk berangkat keluar melakukan ibadah umroh begitu, Bu? Atau masih tetap bersemangat seperti awal ketika belum ada COVID ini, Bu? Alhamdulillah kalau masalah wabah, setelah saya ikhtiar menjalani prosedur kesehatan, ya protokol kesehatan, selebihnya saya serahkan sama Allah. Iya, masalah ininya ya, masalah risikonya. Iya. Pasrah. Terus terakhir saya mau nanya, Ibu umur berapa? Alhamdulillah sekarang 40 tahun. Oke, 40 tahun. Berarti masih masuk ke rentang usia yang boleh berangkat ya. Oke, terima kasih banyak. Ibu hati-hati nanti di jalannya. Semoga berkah perjalanan umrohnya. Pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi ada beberapa tanggapan dari calon jemaah umroh yang nanti akan berangkat sekitar pukul 10.45, pukul 11 pagi nanti dari Terminal 3. Memang tidak hanya hari ini, nanti informasinya untuk selanjutnya juga masih akan diberangkatkan untuk kloter kedua. Ini akan diberangkatkan di tanggal 8, tapi kita pantau saja apakah nanti akan ada lagi di sebelum tanggal 8 atau mungkin akan ada perubahan di antara itu. Sementara seperti itu, kita kembalikan kepada Anda Maria Assegaf dan juga Bayu di studio. Terima kasih banyak Cornelia Ami melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.